Oke, teman-teman Fadila, kalau ada yang masih mau bergabung, itu nanti diajak juga, biar kita sama-sama sharing gitu ya. Kalau untuk teman-teman Pak Dino sama Bu Nadia itu udah selesai UKIN-nya mungkin, karena udah selesai juga PPG-nya. Atau bisa juga teman-teman yang lainnya juga boleh. Oke, izin share screen ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Nah, sekarang untuk pertemuan keempat ya, itu kita membahas tentang wawancara UKIN PPG Prajabatan. Nah, sebelumnya di sini juga ada Nurdino, itu juga tamatan PPG Prajabatan PGSD UNP. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing juga ya Kak Din. Nah, untuk pertama-tama itu aku mau bilang terima kasih juga untuk fasilitasnya Kak Nadia yang sudah memberikan Zoom Premium gratis gitu ya. Semoga sponsornya berlanjut sampai tahap akhir. Oke, Amin. 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 Untuk doanya, semoga teman-teman itu bisa sukses mencapai cita-citanya. Nah, langsung saja kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini itu tentang wawancara. Nah, di sini aku mau ngasih tips dulu untuk pelaksanaan wawancara itu memang kita eh, tidak harus grogi ya atau tidak harus gugup gitu. Nah, kita enjoy saja. Yang penting kita tetap berpikir waras kayak gitu. Maksudnya itu jangan hilang akal tapi hadapi dengan tenang kayak gitu. Nah, eh, untuk di awal mungkin aku minta Kak Dino buat ngasih cerita-cerita pengalamannya nih Kak, gimana pelaksanaan wawancara waktu Kakak UKIN kemarin. Boleh Kak? Oke, ya ini di record ya. Iya, Agak terganggu kita kalau di record nih ya Kak Miftah. nggak apa-apa Kak. Soalnya Atau gimana? Atau nggak usah aja kita record. nggak apa-apa record aja nggak apa-apa nanti mana Ya, tahu mana bisa tahu ada teman-teman berbantu yang, sama ya yang bantuin teman-teman yang lainnya. Ya. Mungkin iya. eh, wawancara sepengalaman saya itu kan kebetulan saya itu kan wawancara ini kita lihat dulu penilainya ya Kak Miftah. Penilainya itu dari lintas universitas. Nah, biasanya itu antar pulau. Nah, kalau misalkan kita di Sumatera mungkin kita bisa dicengnya ke Universitas Tanjung Pura atau ke Kendari ke sana atau bahkan kita sampai ke Papua. Tapi dominasi kemungkinan kita di Sumatera ini bakal di Jawa ya Kak Miftah. Kayak UNES, UNESA, Universitas Ahmad Dahlan, atau mungkin nanti ke UNJ, UNY, dan banyak LPTK lainnya yang melingkup proses pelaksanaan dari PPG. So, mungkin terkait itu pen- pen- nanti yang akan mewawancarai kita satu guru penggerak dan satu dosen yang akan menjadi pewawancara kita. Nah, kalau misalkan pengalaman saya dulu terkait dengan wawancara ini, yang akan lebih dominan menanyakan terkait dengan materi itu adalah dosen dan terkait dengan bagaimana eksekusi itu kepada guru penggerak dan tidak memutus kemungkinan juga itu dosen juga akan bertanya materi dan juga dosen akan bertanya tentang eksekusi dan juga itu akan menanyakan terkait dengan materi seperti itu. Secara dominan lah rata, tapi dominasinya mungkin 60-40 sama wawancara dan juga terkait dengan eksekusi. Nah, beberapa tipsnya yang saya temukan bahwasanya
dalam proses pelaksanaan wawancara ini yang pertama itu just be humble for everyone. Jadi itu aja deh, yang di keep dulu. Walaupun kita itu otaknya cuma 70% yang kita pahami atau 80% belum 100%, just be humble aja. Sunggingkan senyum kalian semuanya kepada para pewawancara kita. Jadi karena saya percaya bahwasanya first impression itu jauh lebih apa ya? Jauh lebih menjadi penentu bagaimana proses wawancara teman-teman itu bakal dilaksanakan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti kan udah ditunggu itu di ruang tunggu sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum itu kan kita udah stay itu di ruang tunggu. Ya udah kita pakai pakaian yang oke gitu. Ya kalau misalkan bagi yang cowok itu cukuran dulu, kumisnya dihilangkan kalau misalkan perlu dihilangkan, ya gitu aja. Nah, itu yang harus kita persiapkan kalau masuk wawancara. Setelah itu masuk nanti jangan kita jadi silent treatment juga sama wawancara kita. Kita juga bilang, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Nggak apa-apa dibilang SKSD, yang penting mereka itu melihat bahwasanya oh kita ini siap, kita ini pede terhadap apa yang kita persiapkan gitu. Selain nanti juga ada misalkan barang bukti yang akan kita siapkan. Misalkan terkait dengan proses pembelajaran, ada artefak-artefak yang akan kita siapkan. Jika nanti ditanya, maka kita udah siap sama pertanyaan-pertanyaannya. Nah, terkait artefak seperti modul ajar, misal mungkin hasil pengembangan kita terhadap media, Kak, atau tentang foto-foto terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, CRT nih, oh ini CRT-nya. Nah, buktinya kayak mana? Nah, gitu. Mereka bakal nanya aja ada atau enggak. Gitu. Ada, dengan PD kita bilang ada. Apa pasti nggak bakal ditanya buat menampilkan seperti itu. Selain investasi terkait materi, kita juga ada investasi terkait dengan namanya opening gitu. Investasi terkait dengan bagaimana cara kita menghambalkan, bagaimana cara kita untuk membawakan suasana yang lebih positif, supaya mereka itu tidak melihat kita itu seperti kita tertekan dan mereka di otaknya itu bilang, oh anak ini nggak paham ini, perlu kita gaskan ini. Nah, mungkin itu kalau untuk pas pembukaan. Kalau selanjutnya yaitu let it flow aja, nikmati aja pertanyaannya. Kalau misalkan teman-teman juga nggak tahu, ya jangan berbelit-belit mencari berbagai macam alasan supaya bisa divalidkan gitu. Pasti nanti kalau jawaban teman-teman nanti pertanyaannya nanti seakan-akan kalian teman-teman belit-belitkan nanti ke B ke C nanti itu akan jadi apa tuh namanya? Gak sinkron ya Kak Miftah. Gak sinkron antara pertanyaan Jadinya masih ya Kak ya. ngigo namanya. Ya Mm-mm. ngigo jadinya pertanyaan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman beneran nggak tahu, teman wajib coba dengan satu kali. Oh, ya, cukup satu kali. Nanti kalau misalkan disalahkan ya, kalau memang benar-benar salah, ya udah akui saja dengan gentle gitu. Supaya nanti kekosongan otak kita itu nggak kelihatan banget gitu. Ya, jangan Yang asbun penting, gitu. yang penting pede aja ya Kak ya. Iya, yang penting pede aja. Kan beneran tuh, misalkan teman-teman ada nih pelaksanaan CRT misalkan atau penelitian diferensiasi. Ya udah, kalian teman-teman sebutin aja itu kan ada artefaknya. Makanya kita harus investasi tadi ya. Investasi tadi ya, Kak Miftah. Nah, Mm-mm. eh itu dan apa lagi ya kalau dalam proses wawancara itu apalagi kira-kira Kak Miftah? Ya, yang kalau aku sih gugup sih Kak masalah besar ya. Iya. Oh iya, nih kalau masalah gugup nih, eh yang perlu temen siapin itu cukup satu pena, ya. Satu pena itu silahkan genggam di tangan kanan atau tangan kirinya digenggam aja, digenggam sekuatnya. Itu tarik nafas 2 kali. Nah, percayalah itu gugupnya bakal nggak sebesar yang awal itu.
Atau pegang barang itu di tangan kanan atau tangan kiri, keduanya silahkan diremas, nanti tarik nafas, nanti gugupnya bakal kurang gitu. Iya. Itu. Hmm. Meng- eh, Jangan lupa berdoa. iya, jangan lupa berdoa. Ya, satu Nah, lagi. nah, Sebelum ujian, telepon orang tua kalau masih ada, atau telepon kakak yang kita anggap sebagai orang tua kita. iya. Jangan lupa konfirmasi terhadap setiap langkah yang teman-teman bilang, dan listkan apa yang setelah teman-teman kerjakan, supaya nanti kalian tidak disalahkan dan juga tidak menyalahkan. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Dino. Ya, Sebelum Kak. kita lanjut materi dari aku, dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya ke Kak Dino atau mau sharing-sharing nggak? Takutnya nanti Kak Dinonya lagi ada kegiatan nih. Lagi ada kegiatan nggak Kak Dino? Santai, Kak. Oke. Kegiatan bisa dijalankan secara bersamaan. Bukan begitu, Kak Nadia? Oke, siap. Mungkin Kak Nadianya lagi ini ya, lagi ada kegiatan juga, tapi tetap nyimak kok kayaknya. Oke deh. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Nurdino. Nah, untuk selanjutnya aku akan spill dikit-dikit ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ke diri aku waktu wawancara ataupun ke teman-teman aku yang udah aku tanya-tanyain tuh satu-satu teman-temanku apa saja pertanyaannya untuk kita bahas pada malam hari ini. Oke, nanti untuk satu pertanyaan itu akan aku berikan jawaban ya menurutku, dan itu aku juga baca literasi-literasi untuk jawaban-jawaban pertanyaannya, dan untuk per pertanyaan itu boleh teman-teman kita diskusi ya setelah aku menjawab itu, apakah teman-teman ada tambahan jawaban atau menerima begitu ya, atau ada salah jawaban aku mungkin. Nah, itu bisa teman-teman kasih atau interupsikan begitu. Nah, untuk pertanyaan pertama ya kita mulai. Nah, itu boleh ya dicatat atau gimana terserah. Oke, untuk pertanyaan pertama, cara menstimulus siswa untuk aktif dalam kelas. Nah, itu ada ditanyakan oleh penguji aku. Nah, gimana cara menstimulus siswa kamu untuk aktif dalam kelas pada saat pelaksanaan PPL, katanya kayak gitu. Nah, untuk pertanyaannya, untuk jawaban secara lengkapnya itu bisa kita jawab dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Nah, di mana aman itu aman mengemukakan pendapat, lalu tanpa takut salah, lalu kita berikan apresiasi gitu. Nah, lalu juga kita bisa libatkan siswa dalam membuat aturan kelas. Nah, itu biasanya itu dilakukan pada awal pembelajaran atau awal semester begitu. Itu membuat siswa merasa dihormati begitu pendapatnya atau saran dan masukan mereka. Nah, lalu kita bisa gunakan metode pembelajaran yang interaktif. Nah, itu menurutku ya itu yang memang bisa secara langsung kita lihat stimulus siswa itu dengan pembelajaran yang interaktif. Nah, pembelajaran interaktif itu bagaimana dengan diskusi kelompok, ya, tanya jawab, lalu games boleh juga, atau permainan edukatif kayak gitu. Nah, lalu kita bisa berikan kebebasan dalam proses belajar. Siswa memilih metode yang mereka sukai. Nah, itu juga berkaitan dengan gaya belajar mereka kayak gitu. Nah, juga sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, di mana gaya belajar itu ada tiga, yaitu visual, audio, dan kinestetik kayak gitu. Nah, lalu bisa menggunakan media dan teknologi. Nah, media digital misalnya seperti menggunakan video,
pembelajaran atau menggunakan kuis kayak gitu, kuis-kuis interaktif yang ada di yang banyak ya sekarang. Contohnya itu ada Quizizz, lalu ada apa lagi ya, Word Wall gitu ya, kan banyak tuh. Nah, itu yang bisa aku jawab di pertanyaan wawancara UKIN kemarin. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, apakah ada teman-teman tambahan atau sanggahan nggak? Oke, bagaimana? Atau udah pas? Oke, mungkin itu ya untuk pertanyaan pertama, untuk cara menstimulus siswa untuk aktif dalam belajar. Oke, lanjut ya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana menjaga siswa untuk tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran, katanya. Nah, itu kalau misalkan ada siswa yang ribut, lalu tidak memperhatikan, bergelut, keluar masuk begitu contoh kasusnya. Itu gimana cara kita menjaga tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran bagi siswa yang lainnya atau siswa yang eh, ber eh, berkebutuhan itu begitu. Untuk jawabannya, kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, di mana itu ada ruang belajar yang bersih, lalu nyaman, tidak bising gitu ya. Nah, terang, lalu udaranya juga tidak pengap atau segar kayak gitu. Udaranya baik untuk siswa-siswa kita agar mereka merasa nyaman dalam belajar. Lalu kita bisa menggunakan media yang bervariasi. Nah, di mana kita bisa selingi kegiatan aktivitas fisik singkat seperti peregangan gitu. Nah, itu kan ada tuh biasanya ice breaking kayak gitu. Nah, itu bisa kita ajak senam atau gerakan-gerakan simpel kayak gitu atau tepuk semangat gitu. Nah, itu bisa mengembalikan fokus mereka dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya bisa juga kita untuk hindari penjelasan panjang tanpa interaktif. Sorry. Nah, jadi kita sebagai guru itu kan kita itu modelnya ya di depan kelas begitu ya. Nah, kalau misalkan kita hanya ceramah, 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 lalu anak hanya kita minta untuk mendengarkan itu mereka akan bosan. Makanya fokus mereka akan teralihkan begitu. Nah, mereka akan bosan, lalu mereka akan mengganggu temannya kayak gitu. Karena mereka tidak ada gerakan fisiknya, hanya fokus mendengarkan gurunya saja. Nah, itu kita bisa kalau untuk menjelaskan kita kita bisanya itu hanya menerangkan kata kuncinya saja. Biarkan mereka mengembangkannya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bisa melibatkan siswa secara aktif dengan mengajukan pertanyaan begitu. Nah, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan persepsi kepada mereka untuk memancing mereka mengeluarkan pendapat mereka. Atau bisa juga kita adakan diskusi kelompok. Nah, mereka itu bisa bekerja sama, bisa apa bergotong royong berdiskusi ya sama teman-teman atau di dalam diskusi itu kita bisa memberikan mereka masalah lalu mereka memecahkan masalah tersebut secara berkelompok. Nah, itu meminimalisir mereka untuk tidak fokus. Nah, pasti mereka ingin menyelesaikan tugas mereka secara cepat ya, agar dan tepat dengan berdiskusi kayak gitu. Mereka pasti ada rasa tanggung jawabnya untuk menyelesaikannya secara bersama-sama kayak gitu. Nah, lalu eh,
lalu kita beri mereka apresiasi karena mereka sudah fokus kayak gitu. Jadi mereka merasa bangga, mereka merasa bahagia, mereka merasa dihargai oleh gurunya karena sudah mematuhi apa yang diperintahkan gurunya. Nah, eh, oke. Dan juga aku juga pernah melihat ya di lapangan sendiri itu ada guru yang mengobrol dengan temannya atau dengan sesama guru, mungkin di luar kelas. Nah, lalu tinggal anaknya mungkin gitu ya. Nah, itu bisa juga memindahkan fokus mereka begitu, fokus siswa-siswa kita. Nah, itu jangan sampai terjadi pada kita sebagai guru nantinya. Kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua ya, biasa aku mau minta tanggapan teman-teman apakah ada tambahan atau ada sanggahan begitu untuk pertanyaan menjaga siswa untuk tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oke, ada. Untuk Kak Elsa, untuk Kak Evni, untuk Kak Fadila, apakah sudah benar ini Kak untuk jawabannya? Sudah benar sekali, enggak ya? Itu masih banyak lagi ya bagaimana cara kita menjawab untuk pertanyaan ini begitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Mungkin nanti kita ada sharing-sharing juga. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan bagaimana memberikan umpan balik kepada siswa yang sekaligus guru memperoleh evaluasi dari proses pembelajaran yang dilakukan. Panjang gitu ya. Nah, berarti cara memberikan umpan balik di mana hasil dari umpan balik yang kita kasih itu ya, kita sebagai guru itu kasih, itu bisa memberikan kita juga eh apa gitu apa kita juga hasil maksudnya eh, kita bisa mengetahui juga sampai di mana kemampuan siswa itu kayak gitu. Bukan hanya siswa aja yang tahu sampai di mana kemampuan mereka, tapi juga kita tahu sampai mana kemampuan siswa kita kayak gitu. Gitu. Nah, itu jawabannya gimana kira-kira teman-teman? Memberikan umpan balik kepada siswa yang sekaligus guru memperoleh evaluasi dari proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, gimana tuh? Nah, kalau jawaban dari aku ya, itu kita memberikan umpan balik yang spesifik. Nah, untuk umpan balik itu jangan hanya yang negatif saja, jangan menyalahkan siswa saja. Oke, jangan menuliskan atau memberikan saran, jangan memberikan kritik saja kepada siswanya. Kamu tidak bisa ini, kamu tidak bisa ini, jangan. Tapi disertai dengan saran-saran perbaikan kayak gitu. Dengan spesifik. Misalnya, kamu sudah menjelaskan materi ini dengan baik, tetapi coba perhatikan penggunaan tanda bacanya, mungkin kayak gitu ya. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, mungkin kayak gitu. Jadi mereka tahu di mana salah mereka, kayak gitu. Dan bisa setelah itu mereka merubah kesalahan mereka itu menjadi baik kayak gitu. Nah, selanjutnya itu kita bisa berikan umpan balik yang berfokus pada proses. Nah, tidak hanya hasil, tapi prosesnya gitu. Jadi nggak boleh kita menilai siswa itu, misalkan nilai akhirnya atau nilai ujiannya jelek. Nah, kita langsung memberikan umpan balik yang membuat mereka merasa rendah atau merasa bodoh kayak gitu. Karena nilai
karena nilai akhirnya itu jelek, nilai ujiannya jelek atau di bawah KKM. Nah, itu tidak bisa. Kita kita harus memperhatikan juga bagaimana proses mereka belajar. Apakah ada peningkatan? Tidak hanya peningkatan dengan kemampuan otaknya saja, tapi juga dengan perkembangan sikapnya. Apakah mereka lebih baik sikapnya? Apakah mereka mengalami perubahan terhadap tingkah lakunya kayak gitu. Nah, kita harus memperhatikan itu juga. Nah, lalu kita gunakan umpan balik formatif secara berkala. Nah, di sini juga aku temui di lapangan itu guru hanya memberikan umpan balik di akhir semester. Nah, itu berbentuk rapor itu loh. Nah, jadi tidak jarang ya aku temui, mungkin kebetulan aku tidak menemui kayak gitu. Mungkin ada juga guru yang memberikan umpan balik itu secara berkala, apakah itu sekali seminggu atau sekali sebulan. Nah, seharusnya umpan balik itu diberikan secara berkala di mana itu rutin kayak gitu, per minggu kah atau per bulan kah minimal. Nah, itu tidak hanya nilai mereka saja. Nah, itu boleh perkembangan sikap mereka secara sederhana. Misalkan bagaimana eh, mereka memecahkan masalah kayak gitu. Nah, atau bagaimana mereka bersikap terhadap temannya kayak gitu. Nah, itu bisa juga gitu. Nah, untuk teman-teman nih, kalau misalkan ada tambahan atau sanggahan itu boleh hand ya, boleh raise hand kayak gitu. Oke, masih kuat? Ada 3 pertanyaan. Hmm. Masih kuat, masih kuat? Respon dong. Contoh konkret. Nah, selanjutnya lanjut ya. Selanjutnya, berikan contoh konkret bagaimana hasil penilaian digunakan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, itu berikan contoh konkret bagaimana hasil penilaian digunakan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, artinya itu kita sudah mendapatkan penilaian masing-masing siswa nih. Maksudnya apakah hasil dari ujian atau PH-nya atau latihan atau soal evaluasi. Nah, bagaimana kita menyesuaikan strategi atau menyusun strategi pembelajaran selanjutnya, mungkin itu ya, yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, itu menurutku jawabannya adalah untuk kita menggunakan penilaian diagnostik. Nah, teman-teman juga mungkin juga sudah belajar ya di perkuliahan itu bagaimana penilaian diagnostik. Di mana tujuan penilaian diagnostik itu sendiri adalah mengetahui atau mengidentifikasi kebutuhan siswa kita. Nah, itu bisa kita gunakan hasil penilaian diagnostik itu untuk menentukan strategi pembelajaran. Nah, contohnya, misalkan ada siswa kita dalam satu kelas itu dengan angket asesmen diagnostik kita atau pertanyaan asesmen diagnostik kita, bisa kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan gaya belajar mereka kayak gitu, dengan mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang uh, mengacu pada gaya belajar mereka. Apakah mereka suka dengan belajar dengan visual? Apakah mereka suka belajar dengan gerakan atau
praktek langsung, atau penjelasan guru. Nah, itu bisa kita dapatkan dari asesmen diagnostik tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada asesmen formatif. Nah, itu bisa juga kita mendapatkan strategi pembelajaran selanjutnya itu dari hasil asesmen formatif, di mana pada saat guru contohnya memberikan kuis, nah itu kita bisa menilai pemahaman siswa sampai di mana mereka paham tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari itu. Apakah mereka sudah memahami? Nah, itu bisa kita gunakan. Jika belum, itu bisa untuk pertemuan selanjutnya kita bisa memilih strategi pembelajaran apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka kayak gitu. Dengan harapan mereka bisa meningkat pengetahuannya tentang materi yang kita sedang jelaskan. Nah, itu untuk penilaian formatif. Nah, untuk penilaian sumatif itu kita lakukan ya. Yang ketiga, penilaian sumatif itu kita lakukan pada akhir semester atau pertengahan semester atau UTS-nya, ujian tengah semesternya. Nah, untuk contoh kasusnya itu setelah menyelesaikan satu unit pelajaran, guru memberikan ujian sumatif. Nah, dari hasil tersebut juga bisa kita lihat berapa persen atau berapa orang yang memahami secara menyeluruh, berapa persen atau berapa orang yang belum memahami secara menyeluruh kayak gitu. Nah, itu bisa kita mendapatkan hasilnya dari penilaian sumatif itu. Nah, gitu. Gitu. Untuk pertanyaan ini, apakah ada teman-teman tambahan atau sanggahan? Oke, mungkin lagi menyimak. Atau nanti kalau misalkan ada saran, bagusnya kita diskusinya kayak gimana, itu boleh diberikan sarannya ya. Oke, oke, kita lanjut dulu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, oke, bagaimana Anda sebagai seorang guru, mungkin itu ya gaya pengujinya. Bagaimana Anda sebagai seorang guru, bagaimana Anda menyampaikan pandangan hidup untuk diterapkan pada siswa Anda, kayak gitu. Nah, itu coba ceritakan katanya, kata pengujinya kayak gitu. Nah, itu bisa kita jawab dengan kita memberikan contoh ya, contoh langsung uh, sikap yang seharusnya kayak gitu. Nah, atau menjadi teladan. Kita sebagai guru menjadi teladan untuk bersikap jujur, untuk disiplin, untuk peduli. Kalau untuk disiplin mungkin kita datangnya tepat waktu ke sekolah atau sebelum anak datang kita udah datang kayak gitu. Nah, atau kita bersikap jujur, kita melihatkan bagaimana bersikap jujur yang benar-benar jujur itu kepada siswanya kayak gitu. Nah, kita bersikap peduli bagaimana kita peduli kepada siswa yang memiliki kebutuhan apa perhatian khusus kayak gitu. Nah, juga kita menerapkan prinsip moral atau pesan-pesan moral. Nah, di mana itu bisa juga pada kegiatan akhir atau kegiatan penutup pembelajaran ya. Nah, itu kan kita memberikan pesan moral kepada siswa sebelum ditutup pembelajaran. Nah, apakah pesan moralnya itu berkaitan dengan pembelajaran hari itu atau pesan moral yang dihadapkan oleh siswa setiap harinya? Nah, itu. Lalu eh, kita juga bisa merefleksi
kita juga bisa mengadakan refleksi pribadi. Nah, dengan mengajak siswa kita merenungi setiap tindakan dan pilihan mereka. Apakah itu misal mereka lagi ada kasus sama temannya atau berantem sama temannya. Ada siswa yang berantem di kelas itu sama-sama kelas dengan kelas yang sama itu berkelahi misalkan. Nah, itu kita bisa meminta mereka untuk merenungi perbuatannya. Nah, gitu ya. Bentar. Nah, itu. Oke, selanjutnya itu juga bisa kita terapkan dengan menghubungkan materi pelajaran dengan pesan-pesan moral. Contohnya, kita menerangkan pembelajaran bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya gitu ya. Untuk pelajaran kelas 4 itu kalau nggak salah. Nah, itu bisa kita menghubungkan dengan pelajaran nilai moral, di mana apakah kita mengatakan kepada siswa kita harus menjaga lingkungan, kita harus menjaga tumbuhan, kita jangan merusak tumbuhan atau mencabut daun atau mencabut bunganya gitu. Nah, itu juga kita bisa menerapkan pembelajaran yang kita berikan itu dengan pesan-pesan moral tersebut. Nah, dan banyak sih perlakukan semua siswa adil, lalu ciptakan lingkungan kelas aman, dihargai, lalu apresiasi siswa ketika siswa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan prinsip moral kayak gitu. Lalu libatkan siswa dalam kegiatan sosial seperti pengabdian masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Nah, kayak gitu. Nah, itu untuk menyampaikan pandangan hidup yang bisa diterapkan pada siswa. Oke, selanjutnya lanjut nih. Gimana Dila? Lanjut Dila. Aduh, sepi. Gimana Elsa? Lanjut. Lanjut? Masih sanggup? Masih. Oke, ya, lanjut ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah ini nggak pertanyaan aku sih, cuman aku ada kata temanku dia dapat pertanyaan ini. Bagaimana strategi untuk memastikan bahwa Anda terus melakukan pengembangan diri yang sesuai dengan karakteristik siswa? Oke, strategi untuk mengembangkan diri sesuai dengan karakteristik siswa. Oke, untuk pertanyaan yang sudah aku searching-searching, nah itu jawabannya adalah melakukan refleksi terhadap metode pengajaran. Apakah sudah efektifkah metode pembelajaran kita atau belum, kayak gitu. Kita bisa mendapatkan dengan membagikan angkat refleksi diri kepada siswa-siswa kita. Nah, misalkan setelah pelaksanaan pembelajaran itu kita meminta siswa untuk mengisi angketnya. Di angket itu bisa kita berikan pertanyaan, apakah anak-anak ibu senang belajar hari ini? Nah, gitu. Apakah anak-anak ibu mengerti dengan pembelajaran hari ini? Kayak gitu. Atau apakah anak-anak ibu suka dengan media pembelajaran yang sudah ibu tampilkan? Apakah media ibu ini, media yang sudah diberikan ini bisa memberikan pemahaman kepada siswa-siswa ibu? Nah, mungkin kayak gitu. Nah, jadi kita bisa merefleksikan strategi yang kita
kembangkan apakah sesuai dengan karakteristik siswa kita atau tidak. Nah, selanjutnya itu kita membuat jurnal pribadi tentang pengalaman belajar dan respon siswa, begitu. Di mana kita dengan jurnal pribadi itu kita bisa eh, mengidentifikasi area yang perlu kita perbaiki kayak gitu. Nah, untuk jurnal pribadi itu formatnya itu bebas ya, itu tergantung pribadi masing-masing. Apakah isinya itu kepuasan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang sudah kita laksanakan di hari itu atau bagaimana terserah. Nah, itu juga bisa membantu kita untuk memastikan strategi yang kita lakukan itu sesuai dengan karakteristik siswa atau tidak. Nah, atau bisa juga kita meminta masukan langsung dari siswanya. Tidak tidak dengan angket, tapi kita langsung bertanya kepada siswa kita, apakah bagus enggak media Ibu? Apakah kalian mengerti dengan pembelajaran hari ini dengan setelah menyaksikan media video pembelajarannya atau PowerPoint-nya atau media konkretnya atau gambarnya kayak gitu. Nah, itu bisa kita tanyakan langsung kepada siswa kita. Atau kita bisa mengikuti workshop atau pelatihan juga. Kan banyak nih sekarang apakah itu pelatihan tentang menggunakan Canva kayak gitu ya. Kalau aku dulu di PPG itu ada pelatihan Canva, penggunaan Canva. Nah, itu bisa juga kita bisa eh, merefleksi dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan apakah itu oleh GTK atau pusat ya Kemendikbud atau secara umum kayak gitu atau secara orang-orang yang kan banyak tuh di IG banyak aku lihat atau di TikTok aku banyak lihat dengan banyak yang gratis juga untuk pelatihan-pelatihannya. Nah, lalu bisa juga kita dengan membaca literatur atau riset. Apakah kita membaca jurnal atau buku atau e-book gitu. Nah, itu bisa kita em, melakukan refleksi apakah strategi yang kita gunakan itu cocok dengan karakteristik siswa atau tidak. Nah, banyak sih, bisa juga kita kolaborasi dengan teman-teman guru ya. Atau kita minta teman-teman guru atau guru yang lagi free itu melihat kita mengajar. Apakah ada masukan dari mereka kayak gitu, bisa juga. Terus kita minta feedbacknya kayak gitu. Oke, mungkin itu ya menurutku strategi untuk memastikan bahwa kita melakukan pengembangan diri. Ada tambahan dari Elsa? Tembak langsung Elsa. Atau Dila deh, Dila. Ada taman nggak Dila? Lanjut aja, Mif. Lanjut kemana? Oke, oke. Lanjut ya. Selanjutnya. Nah, ini nih yang ini aku dapat juga pertanyaan ini kemarin. Bagaimana kita memastikan warga sekolah siap berpartisipasi dan menjalin hubungan positif guna meningkatkan mutu pendidikan? Nah, itu banyak ya kejadian warga sekolahnya yang iri, yang dengki, apakah itu karena tidak boleh jualan di depan kelas atau di depan sekolah gitu ya. Kan ada tuh apalagi di Padang ini aku dengar tidak boleh jualan di gerbang sekolah. Nah, siswa hanya boleh belanja di kantin sekolah kayak gitu. Nah, itu membuat warga-warga di sekitar sekolah itu merasa ditindas kayak gitu ya. Nah, itu gimana tuh caranya kita memastikan warga sekolah berpartisipasi dan menjalin hubungan positif, kata pengujinya.
Nah, itu bisa kita jawab dengan menciptakan lingkungan yang menghargai semua pihak. Nah, kita bisa memastikan tidak ada kelompok yang terintimidasi atau merasa terpinggirkan, kayak gitu. Jadi, dengan menjalin hubungan baik kayak gitu, dengan mengkonfirmasi apa yang eh, jadi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau dinas pendidikan sendiri kayak gitu. Itu bisa kita jelasin dengan baik-baik. Bagaimana aturan ini harus ditetapkan, kalau tidak apa sanksinya atau apa akibatnya kayak gitu. Itu bisa kita komunikasikan. Lalu eh, dengan mengkomunikasikannya dengan transparan dan mungkin dengan rapat kayak gitu atau pertemuan atau juga bisa kita bikin grup WA kayak gitu boleh. Nah, jadi misalkan tidak ada ya kesempatan buat diskusi secara terus-menerus atau berkelanjutan, itu bisa kita gunakan grup WhatsApp. Nah, itu bisa kita diskusi di grup tersebut melalui chat ataukah video call kayak gitu. Gimana Kak Dino? Oke, Kak Miftah, ini terkait dengan hubungan positif dengan lingkungan ya, Kak Miftah. Saya Iya, ini Kak. itu juga ke ke trigger nih. Iya. Terkait dengan ini, kita juga bisa memastikan selain yang disampaikan oleh Kak Miftah tadi, saya sependapat, tapi kita juga harus memaksimalkan yang namanya komite sekolah, Kak. Nah, iya betul, Kak. Komite sekolah. Iya, ya, komite sekolah. Nah, komite sekolah ini kan berasal dari tokoh masyarakat, ya, Hmm. juga termasuk kepada orang tua siswa, bukan begitu kan Nadia? Kayak MWA gitu, nah, kan Nadia? Majelis Wali Amanat, seperti itulah. Nah, berarti, nah kita sinergikan bagaimana komunikasi antara guru, peserta didik, dan juga komite terkait dengan permasalahan ini. Mungkin nanti kita bisa, solusinya mungkin ada market day di dalam sekolah dan kita ajak para pedagang di sekitar itu masuk ke dalam sekolah. Atau kita masukkan pedagang di luar itu, kita sediakan tempat di dalam. Nah, itu partisipasi yang sangat positif. Dan ini sudah saya lihat di dalam proses pelaksanaannya itu di SD 10 WD Air, tapi ke Kecamatan Kamangbagi, Kabupaten Agam. Saya pernah coba ke sana, ternyata yang jadi permasalahan adalah ketika di depan sekolah itu penuh jejeran orang yang berjualan. Nah, di sini terlihat bahwasanya estetikanya itu sangat terganggu. Saat kita tamu datang ke sekolah kita, oh ini nih wajah dari SD 10 WDI, tapi penuh dengan jajanan, penuh dengan eh apa tuh namanya? Penuh dengan orang berjualan. Ini sangat mengganggu estetika menurut terlihat. Nah, sinerginya gimana? Melalui komite dan juga komunikasi antara kepala sekolah dan juga lingkungan sekitar, maka dibuatkanlah tempat tersendiri kami di belakang. Nah, terjadilah kantin yang tidak disengaja. Kantin ini mulai dari ete-ete yang di muka sekolah, nanti ada pula mau yang di muka sekolah. Nah, semuanya difasilitasi ke belakang. Nah, ini juga bisa menjadi sumber dari apa tuh namanya? Bukan pungutan liar ya, tapi sumber partisipasi yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki fasilitas yang digunakan oleh para pedagang tersebut. Nah, pada saat itu yang dilakukan oleh kepala sekolah, setiap orang yang berjualan nanti ada iurannya per 2.000 per penjual. Nah, ini tidak memberatkan para pedagang, tetapi juga dapat untuk memaksimalkan proses pembangunan dari kantin tersebut. Nah, gitu contohnya. Mungkin nanti teman-teman bisa sinergikan dengan apa yang misalkan jadi solusi. Misalkan belum terjadi nih di sekolah teman-teman semuanya, sekolah PPL, tetapi bisa disinergikan bagaimanakah cerita saya ini yang teman-teman Hmm. bawa seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu acuan. Jadi seakan-akan teman itu memang belum menemukan, tetapi teman-teman udah melakukan studi kasus, sudah melihat bagaimanakah perspektif sebenarnya, bagaimana sinergi dari sekolah ini. Dan juga dalam pelaksanaan dari jawaban-jawaban tersebut coba diberikan bentuk nyatanya ya Kak Miftah. Iya. Aplikasi nyatanya agar bisa terukur
dan juga agar bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Itu mungkin tambahan dari saya, Kak Miftah. Oke, terima kasih Kak Din. Nah, betul ya, aku setuju. Itu setiap jawaban kita berikan contoh aksi nyata kita, kayak gitu. Apakah pengalaman kita selama PPL atau pengalaman kita selama perkuliahan S1 dulu. Nah, itu juga bisa teman-teman mungkin sebelum PPL atau setelah perkuliahan S1-nya itu pernah eh, honor atau mengajar ya menggantikan guru. Nah, itu bisa kita kita ceritakan aksi nyata kita terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, itu jangan cemas dulu kayak gitu. Mungkin oh eh, kayak kita mikirnya belum pernah lagi ketemu sama warga sekolahnya atau belum pernah lagi ketemu dengan masalah-masalah yang ada di sekolah atau belum pernah lagi lihat orang cekcok di depan sekolah kayak gitu ya. Nah, itu jangan panik. Untuk menjawab itu kita bisa melakukan studi kasus juga seperti yang sudah dibilang sama Kak Dina tadi gitu. Oke, sedikit lagi Kak Miftah. Oke, Nah, boleh mungkin Kak dalam Din. menjawab Mhm. pertanyaan itu ada dua diksi yang perlu teman-teman hindari. Yaitu yang pertama misalnya, dan yang kedua adalah mungkin. Oke. Nah, dua diksi ini perlu ditinggalkan teman-teman saat teman-teman melakukan wawancara. Kenapa? Misalnya, itu berarti belum ada aksi nyatanya. Mungkin itu hanya persepsi. Nah, mereka wawancara hanya butuh aksi nyata. Nah, dua diksi ini yang harus teman-teman tinggalkan, misalkan dan mungkin. Dan juga teman-teman, mending teman-teman diem daripada bilang mending diem, tarik nafas dulu, give the time, kasih waktunya, sambil berpikir daripada teman-teman harus bilang dengan mata yang ke atas, ke bawah, ke samping. Tatap aja layarnya, dia nggak bakal gigit kita karena kita hanya sebatas layar kaca. Oke, ini itu kami Miftah. Oke, dicatat ya. Tips and trick dari Kak Dinonya bagus sekali. Itu bisa kita terapkan nantinya pada saat wawancara. Apakah wawancara UKIN PPG atau mungkin wawancara kerja besok ya. Nah, itu bisa juga tuh untuk harus pede kayak gitu. Jangan ragu-ragu kayak gitu. Jangan memberikan data yang tidak pernah kita lakukan kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya kita nggak pernah menghadapi itu, kita bisa bilang berdasarkan studi kasus yang sudah saya cari atau saya temukan kayak gitu, bisa juga kayak gitu. Nah ya, eh, itu yang penting dicatat tuh gimana tips and trick dari Kak Dina. Oke, ada tambahan dari teman-teman dari teman-teman yang lain, Kak Efni, Kak Fadila, mungkin kakak psikolog, Kak Nadia, boleh? Biar komunikasi kita itu jalan dua arah ya kita. Mungkin Ya. dari Kak Fadila atau Kak ini mungkin. Mm-mm. Hai Ada. Fadila, bagaimana kabar bagaimana kabar Faruk di Belimbing itu? Udah diserahkan sama Kak Miftah. Apa? Masalah Faruk udah diselesaikan sama Kak Miftah. Oh, udah. Udah Ya dilantik udah, Kak Miftah. masalah Faruk udah close, masalah wawancara ini lagi ya kan Mifta? Atau ada yang diragukan nggak Kak Fadila atau yang lainnya? Apakah ada pertanyaan atau mungkin minta tanggapan dari Kak Dino juga boleh gitu. Dari Kak Efni juga. Ini kesempatan nih Kak Dinonya bisa gabung, jadi kita bisa diskusi. Karena Kak Tak Dinonya apa-apa. lebih banyak lagi pengalamannya. Oke, untuk presentasinya itu kita bahasnya karena udah ini ya, kita bahasnya 7
pertanyaan dulu. Nah, untuk selanjutnya itu kita diskusi bareng-bareng aja, Kak, dari dan teman-teman juga. Itu mungkin dari Kak Dino atau Kak Nadia itu bisa, ini Kak Nadia deh belum dengar nih suaranya. Apakah ada menemukan kasus dari peserta didik, apakah itu SD, SMP atau SMA yang berhubungan dengan lingkungan belajar, Kak? Mungkin dari Kak Nadia ada cerita nggak, Kak, yang mau di-sharing-sharing? Oke. Mungkin karena dianya lagi ada kegiatan ya. Untuk Kak Fadila udah PL ya, udah selesai PL PPL 2 atau KFNI juga. Itu gimana sih Kak, pengalaman PPL 2-nya? Apakah ada menemukan kasus-kasus di sekolah? Terus bagaimana menyelesaikannya atau ada pengalaman baru Kak? Boleh share-share nggak? Oke. Ini suara suara Kak Dino udah ada dari tadi, Kak Nadia juga ada, Kak Fadila juga ada mungkin ya tadi diskusinya. Untuk Kak Efni, gimana Kak? Apakah ada cerita? Kita diskusi santai aja. Oke, oke mungkin tidak ada untuk sharing-sharingnya, mungkin di lain kesempatan ya. Nah, itu untuk sekarang aku mau tanya lagi nih, apakah ada dari teman-teman yang mau bertanya terkait dengan pelaksanaan wawancara UKIN PPG? Ada nih Kak Miftah. Oke, boleh Kak Dila. Berarti untuk wawancara PPG ini tidak Mm-mm. hanya sebatas wawancara tentang UKIN kita aja ya, tapi semua dari pengalaman-pengalaman kita ditanyakan saat wawancara itu. Oke, oke, izin jawab ya Kak Dila. Betul sekali. Nah, jadi untuk wawancara ini tidak hanya mereka mengkonfirmasi hasil dari UKIN kita, apakah itu modul ajar, apakah itu studi kasus, apakah itu video pembelajaran yang sudah kita upload atau sudah kita unggah di aplikasi UKIN. Tidak hanya itu, tapi juga pengalaman selama perkuliahan dan juga PPL yang sudah kita laksanakan selama 2 semester, yaitu PPL 1 dan 2 gitu. Jadi ada kemungkinan juga mereka juga mengaitkan dengan pembelajaran eh, perkuliahan, tapi maksudnya mereka akan menghubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapatkan selama PPL kayak gitu. Itu Kak Dila. Oke, oke. Tapi ini boleh bertanya tentang studi kasus nggak, Kak? Boleh, boleh Kak. Nah, untuk studi kasus mungkin juga akan ditanyakan saat wawancara ya, Kak. Kemudian yang ingin Kak ditanyakan di sini, untuk studi kasus itu apakah harus gimana ya, misalnya ada kasus, kemudian kita angkat kasus itu dan dijadikan sebagai modul pembelajaran untuk UKIN, atau studi kasusnya itu boleh dari pengalaman yang menarik aja, yang paling berkesan lah selama melaksanakan kegiatan PPG atau PPL. Oke, untuk izin menjawab ya Kak, mungkin nanti ditambahkan juga sama Kak Nurdino. Nah, untuk studi kasus, nah itu kasus yang akan kita pecah, yang kita temui dan akan kita pecahkan di pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu yang aku tahu. Di pelaksanaan pembelajaran, apakah misalnya siswa itu tidak aktif atau siswa itu berkelakuan tidak apa tidak
tidak interaktif kayak gitu, atau mereka hanya diam saja kayak gitu. Nah, di kasus itu apa apa yang akan kita lakukan agar eh, kasus tersebut atau sikap anak tersebut bisa berubah kayak gitu, bisa berkembang kayak gitu, bisa lebih baik lagi kayak gitu. Nah, mungkin dengan menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang menarik mereka untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, mungkin bisa dengan menggunakan model pembelajaran PBLK, atau kan banyak ya PJPLK kayak gitu, atau model pembelajaran lainnya, atau juga bisa menggunakan pendekatan yang kita sudah tahu atau kita sudah dapatkan pada saat perkuliahan. Apakah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, atau pendekatan CRT, atau apa lagi, eh, banyaklah pokoknya. Nah, itu atau dengan menerapkan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu kan udah banyak ya, kita kita juga sudah merancang ya di perkuliahan juga kayak gitu. Nah, itu solusi yang kita terapkan. Nah, untuk setelah kita menerapkan solusi itu di studi kasus juga kita ceritakan bagaimana hasilnya. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah ada perubahan? Apakah perubahannya lebih baik atau lebih buruk kayak gitu. Nah, mungkin itu yang bisa aku tekankan adalah berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, mungkin itu, apakah ada tambahan dari Kak Dino? Oke Kak, saya sependapat sih. Saya sangat sependapat dengan yang disampaikan oleh Kak Miftah tadi. Nah, dalam pembuatan studi kasus itu, kalau Kak Miftah udah jelasin dengan panjang lebar tadi terkait dengan bagaimana pembuatannya, secara singkat itu kalau kita membuatnya itu ada namanya metodenya itu metode STAR. Apa itu metode STAR? Kita jelasin dulu situation. Nah, pakai S, habis itu ada T-nya, ada task-nya, ada tugasnya, habis itu ada A, ada action-nya, action-nya itu apa solusi dari kita, dan juga terakhir ada result-nya atau hasil dari yang disampaikan. Nah, kebetulan saya juga lagi buka laptop, Kak. Saya izin share screen ya, misalkan studi kasus yang pernah, yang Boleh, saya buat dulu. boleh banget, Kak. Nah, ini dia studi kasus laporan EMC2 laporan studi kasusnya. Nah, pada saat ini saya mengambil nih Kak, ada tentang empati, mindfulness, compassion, critical inquiry dan dalam proses pembelajaran. Nah, ini saya gunain dalam PSE. Jadi, kalau untuk di dalam proses pembelajaran ini saya ukinnya itu di kelas 4. Sedangkan saya ini ada di kelas 1. Nah, jadi kenapa ini juga sudah saya lakukan pada saat kegiatan pembelajaran mandiri nih Kak. Dan juga biar saya mempermudah hidup saya ini Kak, ternyata saya gunain ini juga pada saat melakukan seminar. Nah, kebetulan ini adalah judul seminar saya. Jadi kalau kakak-kakak sudah membuat judul seminar, bisa mungkin jadi itu referensi. Kenapa saya bilang kayak gitu? Berarti kakak-kakak sudah menguasai konsep dari yang kakak buat itu. Nah, seperti yang telah dijelaskan metode STAR tadi, saya melihat bahwasannya adanya situation di sini, di paragraf 1 dan juga paragraf kedua. Nah, sa- sta, eh, STAR, situationnya apa? Adanya perilaku kasar dan kurang empati. Kebetulan saya itu PL di SD 11 belakang Tangsi, percampuran antara anak pantai dan juga anak pasar beraya. Jadi sangat-sangat menggugah iman sekali Kak Miftah dan Kak Fadila. Sabar. Menggugah emosi. Nanti saya ada tasnya di sini. Menciptakan. Nah, guru mengalami tantangan. Berarti tantangan ya. Itu tasnya. Di sini ada tasnya. Situationnya ada perilaku kasar, kurang empati, kurangnya pendidikan karakter. Nah, nanti apalagi siswa kesulitan dalam memahami lingkungan menerapkan empati ini juga ini sangat-sangat situasinya. Dan tugas kita apa? Guru mengalami tugas untuk menegakkan disiplin. Jadi udah kejelas ini ada situation, ada tasknya. Nah, lalu actionnya apa? Untuk perilaku kurang empati ini adanya EMC2. Ya,
Ini sebagai obatnya. Obatnya muncul di paragraf ketiga. Nah, ini. Nah, lalu apa? Jelasin gimana cara penerapan dari EMC2 ini. Ya, kita jelasin. Ini EMC2 ini kita jelaskan dulu apa itu EMC2 dan juga ini salah satu contohnya. Nah, lalu bagaimana penerapannya? Karena MC2 mempentingnya pendidikan karakter melalui proyek, kelas, dan simulasi situasi nyata. Nah, dan akhirnya di sini adanya menunjukkan peningkatan empati dan perilaku kooperatif siswa. Nah, ini the resultnya. Resultnya. Contoh dari hasil dari yang telah dilaksanakan di MC2 di atas ini. Nah, lalu kenapa? Bagaimana? Lalu saya bikinnya ini ngasal-ngasal aja. Oh, tentunya tidak ya, Kak. Nah, saya juga sudah melakukan apa tuh namanya? Kalau nggak salah saya udah eh, membuat ini, membuat oh, filenya juga ada. Jadi sudah saya lakukan itu, saya lakukan Studi pemetaan kasus. awalnya. Mm-mm. Ini keluar apa ini? Refleksi ya. Nah, itu deh Kak Miftah terkait dengan eh, pembuatan studi kasus. Mungkin nanti bisa kita buatkan sesinya tersendiri terkait studi kasus ini Kak Miftah. Nanti saya Iya, coba kirimkan ke link ke teman-teman saya yang di UPI, di UNY mungkin ya. Di UNJ oke. nanti. Bagus banget. Iya nih, mungkin teman-teman yang lagi hektik-hektiknya untuk persiapan penguploadan file di eh, link ininya, ukinnya, nih itu lagi ini Kak, lagi berantakan-berantakan ya Kak untuk mempersiapkan apa yang akan di-upload di website Ukinnya. Nah, mungkin itu bisa ya kita laksanain nantinya untuk pembahasan studi kasus lebih lanjut. Oke, itu dari tambahan dari Kak Dino, Kak Fadila, apakah Kak Fadila ada kritik dan saran atau mau bertanya lagi? Apakah Kak Fadila juga paham dengan penjelasannya? Berarti tidak apa-apa ya kalau studi kasus kita angkat di kelas 1, kemudian untuk UKIN kita di kelas 4 seperti itu. Sah-sah saja Kak, nggak ada masalah. Kalau UKIN itu kan beda penilaiannya sama studi kasus itu. UKIN itu kalau UKIN itu memang seperangkat. UKIN itu kalau di penilaiannya kita spill penilaiannya ya Kak. Kalau misalkan UKIN itu ya tiga. Kak, yang berhubungan itu antara pelaksanaan sama modul ajar. Tapi kalau modul ajar Kak A, pelaksana Kak B, nah itu baru jadi masalah. Tapi kalau misalkan studi kasus kakak berbeda ya, berarti apa yang kakak lakukan tadi dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu nggak menemui kasus yang berarti. Jadi studi kasus ini ringkasan dari pengalaman kakak mungkin yang paling berkesan selama melakukan PPL di sekolah. Imbas gitu. Oke, oke. Makasih ya Kak Dino, Kak Miftah. Ya, sama-sama Kak Fadila. Oke, mungkin dari KF nih ada yang mau ditanyakan Kak atau yang mau didiskusikan? Izin Kak, Iya, boleh KF nih. kalau bertanya di luar konteks yang kita bahas boleh Kak? Terkait PPG juga Kak? Iya Kak. Oke, boleh nanti kita diskusi juga bareng-bareng. Apa tuh Kak? Hmm, sedikit gambaran mungkin Kak, bagaimana dengan soal PCK Kak, yang ujian PCK. PCK ini UP ya? Oh, Apalagi? apa ya Iya, namanya? UTBK. Oh ya, Ya, ujian PCK akhir itu berarti PK. kan setelah UKIN gitu ya? Iya Kak, karena dengar-dengar kata teman-teman kan banyak gagalnya itu di PCK gitu Kak. Ah.
Oke. Nah, mungkin sedikit ya. Nanti bisa ditambahin juga dari Kak Dino ya yang udah lulus juga PPG-nya. Nah, untuk soal PCK atau UTBK atau UP-nya dan istilah-istilah lainnya itu di tahun-tahun sebelumnya dan tahun aku juga itu ada 3 jenis soal. Ada 3 pengelompokan soal. Yang pertama itu ada literasi. Nah, itu disediakan soal literasi yang namanya literasi berarti panjang kayak gitu. Nah, dalam satu teks mungkin ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut kayak gitu. Nah, itu aku lupa berapa banyak soalnya. Nah, selanjutnya itu ada, jadi setiap sesi itu, setiap jenis soal itu ada waktunya. Nah, jadi jangan teman-teman khawatir karena setiap sesinya itu ada waktunya masing-masing kayak gitu. Jadi, pastikan kita membaca soal secara teliti dan cepat. Karena untuk soal literasi itu begitu panjang ya soalnya dan nalarnya yang pastinya lebih tinggi karena kan ini terkait kelulusan kayak gitu. Nah, selanjutnya itu soal numerasi. Soal numerasi juga dengan cerita ada dengan teks-teks yang panjang atau analisis soal yang rumit, agak sedikit rumit kayak gitu. Eh, itu soal numerasi. Kemarin aku juga terkendala di numerasi karena waktunya nggak cukup bagi aku. Nah, aku hanya terfokus ke satu soal kayak gitu. Nah, tapi ternyata tanpa disadari itu waktunya habis kayak gitu. Lalu ada soal per bidang studi kita. Misalkan kakaknya PGSD, berarti tentang soal-soal tentang SD kayak gitu. Eh, lalu untuk jadi beda-beda antar mata mata kuliahnya atau antar jurusannya. Nah, mungkin itu Kak Evni. Nah, untuk gambaran dari Kak Dino ada nggak Kak? Karena aku lumayan lupa nih gimana pelaksanaan UP-nya kemarin. Kalau sepengalaman saya itu terkait dengan itu ya Kak, itu terkait dengan studi kasus juga ada ya Kak. Studi Ya, kasus ya betul. terkait dengan proses pembelajaran selain dari 3 poin tersebut. Nah, itu ada lebih banyak ke studi kasus, gimana cara permasalahan yang kita selesaikan di kasus, gimana solusi terbaik. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Oke. Berarti di soal itu tuh masuk soal ini kan ya Kak, masuk soal per jurusannya. Iya, masuk soal perjurusannya di luar literasi dan numerasi. Nah, itu ada kasus yang diberikan, lalu kita menyelesaikannya bagaimana, kayak gitu. Oke, mungkin itu dari Kak Evni, apakah paham Kak untuk penjelasannya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ada yang ragu? Hmm. Insya Allah sudah paham, Kak. Tapi dengar-dengar dari teman-teman yang sudah UP kemarin, Kak, Mhm. katanya juga ada membuat esai ya, Kak? Untuk membuat esai itu di awal bukannya? Ada, ada Bu, di akhir itu, soal ke Satu soal 80. ya? Oh, iya, iya, satu soal. Soal 82, dua buah soalnya itu maksimalnya itu bukan per kata tapi per huruf kalau nggak salah itu. Oh iya. Iya, per huruf. Jadi itu kalau nggak salah itu tak 120 huruf tak berapa pokoknya ada limit hurufnya, space termasuk kepada huruf. Nah, nanti itu ada 2 soal di akhir. Soal nomor Oh iya, delapan di puluh akhir. satu sampai 82 itu kalau kalau angkatan kami. Iya, Dari iya. 80 dari 80 dari 1 sampai 80 itu ABC, lalu di itu 81 sampai 82 itu esai. Dan itu ya kembali lagi itu terkait studi kasus juga itu. Mm-mm. Jadi itu diminta kita penjelasan singkat gitu ya, karena kita dibatasi kata perkatanya. Nah itu terkait, aku juga ya baru aku ingat, aku juga terkait studi kasus juga pertanyaannya. Mungkin ya betul itu untuk esainya itu mungkin memang pertanyaan-pertanyaan terkait studi kasus. Gitu Kak Evni.
Gimana dari teman-teman? Apakah ada lagi yang mau kita didiskusikan? Gimana tanggapannya Kak Evni untuk pertanyaannya? Nah, iya Kak, mungkin sudah dapat gambaran nantinya bagaimana bentuk UP-nya Kak. Tapi masih ingat enggak Kak? Kak, kira-kira bentuk soal esainya itu seperti apa Kak? Berarti kita nanti diberikan pertanyaan, kemudian kita disuruh menjabarkannya dalam bentuk esai atau bagaimana Kak? Gini, Apakah masih ingat Kakaknya? untuk esainya itu di soalnya itu kita diberi kasus ya, kasus pada saat pelaksanaan pembelajaran gitu. Misalkan, aku nggak ingat persis ya gimana soalnya, tapi misalkan ada siswa yang belajarnya itu tidak tidak apa tidak ada satu siswa yang kuat atau aktif kayak gitu, atau ada satu siswa yang pintar dia langsung nangkap, terus ada siswa yang kurang nangkap kayak gitu, susah nangkapnya. Nah, itu bagaimana kita menyelesaikan pelaksanaan pembelajaran kita kayak gitu. Nah, itu contoh kasusnya. Nah, kasus-kasus yang sudah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu kasus-kasus yang kita temui di pelaksanaan pembelajaran kayak gitu. Kayak gitu Kak Evni. Oh iya Kak, kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Evni. Oke. Mungkin tidak ada lagi yang mau bertanya. Untuk sesi selanjutnya, mungkin kita bisa mengadakan di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kepada teman-teman. Ada Kak Fadila, ada Kak Evni, dan terima kasih juga atas eh, kehadirannya Kak Dino yang sudah menyempatkan hadir untuk diskusi pada malam hari ini, serta terima kasih banyak atas fasilitasnya Kak Nadia. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, aku mau minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku stop record ya. Waalaikumsalam warahmatullahi